Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita kembali lagi bersama Miss Nila dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan ke-10. Oke. Untuk pertemuan ke-10 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, kita masih membahas tentang materi novel, hasil karya imajinasi, pada bagian kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, analisis isi dan kebahasaan novel, serta perancangan novel. Interpretasi terhadap pandangan pengarang dan penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun tulis. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. A. Membaca isi novel secara mendalam. B. Menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. C. Memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Selanjutnya, analisis isi dan kebahasaan novel. Kita membahas unsur-unsur pembangun novel serta unsur kebahasaan novel. Unsur pembangun novel itu ada dua, unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dalam novel itu sendiri, serta unsur ekstrinsik, unsur yang terdapat di luar dari novel itu. Unsur intrinsik itu ada tema berhubungan dengan hal-hal yang umum, beda dengan judul. Kalau judul tentang hal-hal yang khusus. Kalau tema biasanya memuat kata nomina, ya, misalnya tentang percintaan, seperti itu ya, itu kata nomina. Selanjutnya ada amanat. Amanat itu pesan yang terdapat dalam novel yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, serta latar suasana. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berhubungan dengan tokoh dan watak tokoh. Ada misalnya tokoh yang baik, tokoh yang jahat. Watak tokoh itu ada antagonis, protagonis, dan sebagainya. Ada juga sudut pandang dalam unsur intrinsik ini. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir tuh ada alur atau plot, yaitu berupa jalan cerita dalam novel. Itu bisa beralur maju, beralur mundur, ataupun beralur maju mundur. Unsur ekstrinsik dalam novel itu mengenai biografi pengarang, nilai-nilai sesuatu yang ada dalam novel tersebut, misalnya nilai moral, nilai sosial, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada situasi dan kondisi pada saat novel itu dibuat. Selanjutnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya menggunakan gaya-gaya bahasa. Di sini disebutkan ada 5 gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Menurut Pradopo, berpendapat bahwa
Gaya bahasa perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding lain. Contoh dari gaya bahasa perbandingan ini berupa majas, yaitu majas hiperbola. Apa artinya? Yaitu semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. Itu salah satu contoh dari gaya bahasa perbandingan, yaitu hiperbola. Selanjutnya ada gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan menurut Ade Nurdin, Yani Muryani, dan Mumu berpendapat bahwa gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengulang kata demi kata, entah itu yang diulang bagian depan, tengah, atau akhir sebuah kalimat. Contoh dari gaya bahasa perulangan itu ada mesodiplosis. Menurut Keraf berpendapat bahwa mesodiplosis adalah repetisi di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat berurutan. Contoh kalimatnya, ia telah mencintai dan menderita karenanya, dan karenanya ia membebaskan kita dari penderitaan. Berarti perulangannya berada di tengah-tengah kalimat. Itu disebut mesodiplosis. Ada juga anafora. Keraf berpendapat bahwa anafora adalah repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama pada setiap baris atau berikutnya. Ini berarti perulangan di bagian depan. Misalnya, benar, kita akan menderita, kita akan menghadapi masa-masa sulit, kita akan, dan seterusnya. Kata perulangannya itu kita akan. Itu, dan ada banyak lagi contoh-contoh gaya bahasa perulangan lain. Selanjutnya ada gaya bahasa sindiran. Menurut Keraf berpendapat bahwa gaya bahasa sindiran atau ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Gaya bahasa sindiran yang terdapat pada novel tersebut merupakan gaya bahasa sarkasme. Contoh gaya bahasa sindiran yaitu sarkasme. Sarkasme sendiri adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Contoh katanya, mengerikan benar caramu menggambarkan cinta, ia berkata. Sindiran ya. Yang lain ada gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Contoh gaya bahasa pertentangan ini yaitu litotes. Menurut Keraf berpendapat bahwa litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi atau dikecilkan dari makna sebenarnya. Contoh kalimatnya, siapalah aku ini, berbicara tentang kebebasan atau komitmen. Itu dia tadi. Ada juga gaya bahasa pertentangan ini, contohnya antitesis ya. Antitesis itu sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contoh kalimatnya, ia bahkan mengundangku ikut serta dalam petualangannya. Ia ingin berbagi ketakutan dan kemenangannya denganku. Itu contoh gaya bahasa pertentangan dan lain sebagainya. Terakhir ada gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-katanya dalam satu baris kalimat. Contohnya
ada paralelisme. Menurut Suyoto berpendapat bahwa paralelisme dapat diartikan sebagai pengulangan ungkapan yang sama dengan tujuan memperkuat nuansa makna. Contoh katanya, semoga air mataku mengalir sejauh-jauhnya, agar kekasihku tak pernah tahu bahwa suatu hari aku pernah menangis untuknya. Dan lain sebagainya ya. Banyak lagi contoh gaya bahasa penegasan lainnya. Selanjutnya, perancangan novel atau novelet. Perancangan membuat novel atau novelet. Berikut adalah langkah-langkah menulis novel. Pertama, menentukan tokoh dalam novel. Jadi sebelum kita membuat novel, tentukan dulu tokoh-tokoh yang mau kita buat. Selanjutnya, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Ada C, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Selanjutnya, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Jadi jangan lupa isi dan kebahasaannya harus saling terkait. Dan yang terakhir, memberi judul yang menarik. Presentasi hasil penulisan novel atau novelet. Itu setelah jadilah perancangan itu dibuat, baru dipresentasikan hasilnya, teruslah dikemas menjadi sebuah novel. Itu saja, terima kasih. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.